Kita akan membahas pengenalan Stata 16. Ini bagian pertama dari analisis kuantitatif menggunakan Stata. Ada 3 bagian dari pengenalan Stata ini. Yang pertama adalah memulai Stata 16, yang kedua adalah memahami data, yang ketiga adalah memahami data dengan grafik. Bagian pertama adalah memulai Stata 16. Kali ini kita akan belajar Stata 16. Kita mulai dari awal sekali ya. Gimana cara memulai Stata? Ada beberapa cara. Pertama, kita buka dari start menu. Ini kita tinggal klik Statanya, maka Stata akan terbuka. Ini Stata 16. Ini adalah cara pertama. Atau kalau kita punya ada shortcut menu, kita juga bisa pakai shortcut menu. Cara berikutnya adalah kita langsung membuka filenya ya. Kita buka misalkan Explorer, kemudian kita sudah punya file yang berbentuk .dta. Ini adalah ciri-ciri dari filenya Stata. Misalkan di sini auto.dta, kita tinggal double klik aja, maka akan sudah terbuka file Statanya, langsung membuka filenya. Nah, ini ada beberapa Windows di sini, Windows History, di sini ada output, ini ada command, ini ada variabel, di sini ada propertinya variabel. Kita lihat di sini, ini adalah variabel yang sedang aktif di dalam memorinya Stata. Contohnya ini make ya kan, make ini maka variabelnya seperti ini, tipenya string 18 dan seterusnya. Price, maka di sini adalah price integer 8 digit. Seperti ini ya kira-kira isi dari file auto tadi, ada beberapa variabel di sini. Nah, demikian cara membuka Statanya. Gimana kalau kita mau membuka file dari Stata yang kosong tadi? Misalkan kita buka dari Stata yang kosong, misalkan Stata, maka kita bisa membuka file dengan cara membuka file open deh, ini untuk perintah menunya, kemudian kita pilih auto DTA. Ini cara bukanya. Atau kita juga bisa menggunakan menu. Nah, Stata ini termasuk yang fleksibel ya, kita bisa akses melalui menu di sini. Kita bisa juga akses melalui command. Misalkan di sini kita untuk membersihkan file yang ada di memori, kita clear all ya, clear all. Nah, ini berarti filenya sudah hilang dari memori. Untuk memasukkan kembali file, membuka filenya, kita tinggal tekan perintahnya. Di sini kita langsung lihat nih, ketika kita tadi memilih menu file dan open, maka di sini yang terjadi adalah Stata langsung mengeluarkan outputnya use seperti ini. Bisa langsung kita gunakan ini ya, use, kemudian filenya seperti apa. Misalkan kita ketik ya, use, kemudian auto. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita ini sedang aktif di folder yang mana, directory yang mana. Bila kita tidak ada dalam folder yang aktif, maka kita harus mengetik filenya secara lengkap seperti ini ya, nama filenya, alamatnya dengan lengkap. Nah, ketika kita tidak menulis alamat dengan lengkap, maka tidak akan bisa ditemukan filenya, karena kita bukan sedang berada pada posisi directory modul Stata dataset. Gimana cara untuk memindahkannya? Kita tinggal klik di sini file, change working directory, kita pindahkan. Itu tadi adanya di D modul Stata dan dataset ya. Kita tinggal pilih aja dengan OK. Maka di sini tinggal muncul juga sudah perintahnya cd D modul dataset ini. Nah, kita tinggal klik, ketik use auto, maka akan terbuka filenya. Nah, jadi perlu diperhatikan pentingnya kita untuk melihat kita sedang berada pada folder atau directory yang mana yang sedang aktif. Oke, kita misalkan clear all lagi ya. Nah, kita juga bisa mengetik perintah change directory ini, change working directory, dengan perintah langsung cd. Misalkan kita balikan ke D aja ya. Nah, maka ini akan D, ketika kita ketikkan lagi use auto, maka tidak akan ditemukan kembali. Gimana cara menemukan? Ya tinggal diketik secara lengkap ya. Atau kita juga bisa mengakses perintah yang sudah pernah kita lakukan di sini ya. Use di modul ini. Kita tinggal double klik, maka perintahnya akan ada di sini. Kalau kita enter, maka akan kembali seperti ini. Atau kita clear all ya, clear all lagi ya. Kita tinggal double klik di sini juga bisa double klik. Nah, maka akan kembali seperti ini. Jadi berbagai cara untuk mengakses perintah dalam Stata. Bisa melalui menu, bisa melalui command, bisa melalui command historinya ini ya. Dan itu berbagai cara untuk melihat, berbagai cara untuk melakukan mengetikkan perintah atau memberikan perintah pada Stata.
Nah, pertanyaannya apakah kita bisa membuka file selain file .a? Nah, tentunya bisa ya, tapi bukan dengan perintah open tadi, tapi dengan perintah import. Oke, kita akan mencoba di sini clear all lebih dahulu. Kita klikkan kita pilih dari menu dulu ya, file, kemudian import. Ini udah tersedia beberapa pilihan, bisa Excel, bisa text data, SPSS maupun SAS ya, semuanya bisa dibuka oleh Stata. Misalkan kita buka Excel. Nah, di sini saya sudah punya file volume XLSX ya nih. Ini kita tinggal double klik open. Kemudian di sini kita perhatikan nih ada import first row as first variable. Ini kita menentukan bahwa first baris pertama dari file Excel tadi adalah nama variabelnya. Ini untuk memudahkan kita, juga untuk perhatian kita bahwa untuk membuat file data maka baris pertama harus diisi dengan nama variabel. Kemudian isinya kita isikan dari baris kedua sampai seterusnya. Kita klik OK. Maka di sini langsung ada muncul nih, ada dua variabel di sini, sampel ini bentuknya byte, ada kemudian volume bentuknya integer ya kan ya. Ini sudah muncul di sini. Nah, kemudian gimana cara kita melihat datanya? Ada beberapa cara ya. Di sini kita lihat di sini data editor, browse ya kan ya. Nah, maka akan keluar. Ini tidak bisa kita edit ya. Tidak bisa kita edit ini datanya karena hanya browse aja. Bisa juga lewat komen ya, browse enter, maka sama seperti ini. Gimana kalau mengedit? Kalau mengedit kita tinggal perintahnya adalah data editor, kita pilih yang atas nih, yang edit ya. Maka kita bisa melakukan editing data di sini. Nah, ini kita bisa langsung edit datanya, misalkan jadi 106. Terus di enter ya, enter, maka akan berubah menjadi 106. Atau kita bisa juga melakukan di sini edit, langsung kita ketikkan komennya edit, maka di sini langsung terlihat nih, tadi sudah berubah jadi 106 ya. Kita ingin berubah lagi jadi 105 misalkan, 105, jangan lupa untuk enter ya, enter, maka ini akan berubah seperti ini. Nah, file ini belum dirubah ya kan ya. Untuk merubah file kita harus menyimpannya ke dalam file .a. File misalkan save ya, save. Nanti kita misalkan tadi nama filenya adalah volume ya. Jadi volume kita ganti sekarang menjadi DTA volume, maka ini akan muncul nanti volume .dta dari cara menyimpan file. Oke, kemudian cara untuk keluar file kita klik di sini ya, maka keluar, maka di sini sudah ada muncul file volume .dta. Bila kita buka lagi, maka filenya adalah sudah seperti ini dalam bentuk DTA ya, bentuk file Stata. Kita browse misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita tutup. Nah, yang jadi perhatian barangkali adalah seringkali kita melakukan pengumpulan data, kemudian penulisan datanya dalam file Excel ya kan ya. Nah, barangkali secara natural itu yang kita lakukan, nah, tanpa perlu susah payah untuk belajar gimana cara data entry di dalam Stata, kemudian gimana manajemen data di Stata. Jadi kita tinggal edit aja datanya di Excel, kemudian setelah jadi tinggal kita masukkan, kita import ke dalam Stata. Itu barangkali cara yang paling cepat ya untuk kita ya. Tapi kalau untuk memanfaatkan kelebihan Stata secara penuh ya tetap harus belajar cara manajemen data di Stata. Tapi barangkali untuk mempercepat agar kita bisa segera menggunakan Stata, maka entry datanya melalui Excel, kemudian kita import ke dalam Stata dengan ketentuan seperti ini. Jangan lupa bahwa baris pertama adalah nama variabelnya, baris kedua dan seterusnya baru berubah variabelnya. Oke, demikian cara untuk membuka data dan memulai Stata. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.